Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insyaAllah kita membahas materi umum, tidak membedah buku seperti biasa, yaitu akhirat adalah tujuanku. Saudaraku seiman, cobalah buka mata Anda lebar-lebar, ya. Cernah ini dengan hati nurani Anda dan juga ya cerna dengan fikiran yang sehat. Kalau kita ini bukan manusia pertama, terlalu banyak manusia sebelum kita, terlalu banyak yang lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, ya, lebih pintar, lebih sempurna secara fisik. Tapi mereka semua sudah meninggal dunia. Kalau Anda sedang ke kantor misalnya, atau sedang keluar di kota Jakarta pun, di ibu kota, Anda bisa temukan, begitu juga di kota Anda atau di desa Anda yang sedang mengikuti acara kita ini, Anda akan temukan kuburan ada di mana-mana. Kuburan itu teman-teman sekalian jangan hanya dilihat sebagai sebuah gundukan tanah dan batu nisan saja. Tapi Anda perlu renungi itu. Ziarahi kubur itu, kuburan muslim, Anda ucapkan salam sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Perhatikan di sini Nabi SAW membahasakan ini agar kita menyadari kalau di dalam tanah itu ada manusia-manusia seperti kita. Ya, bahkan mungkin memiliki kelebihan jauh lebih banyak daripada kita. Tapi mereka sudah menyelesaikan umur yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta Allah, yaitu sudah tiba ajalnya. Ya. Dan Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajalnya mereka sudah datang, tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Detik itu, di tempat itu, pada umur itu, pada kondisi itu, dia akan meninggal dunia. Ya. Dan ini sekaligus jawaban bagi orang yang mengatakan kalau dia tidak keluar rumah dia tidak akan ditabrak. Sebenarnya bukan masalah tabraknya. Kalau dia tidak keluar mungkin dia tidak akan dibunuh oleh perampok. Sebenarnya bukan masalah bunuhan perampoknya. Memang dasarnya Islam mengajarkan kepada kita orang itu akan mati di tempat itu di waktu itu. Masalah sebabnya dia ditabrak, dia ditusuk, itu sebab cerita di tangan manusia, di kalangan manusia. Tapi sebenarnya sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Jadi artinya di detik itu walaupun dia ada di ranjangnya tetap dia akan meninggal dunia. Ditusuk oleh orang, ditabrak atau tidak ditabrak, tetap dia akan meninggal di saat itu. Itu makna daripada firman Allah tadi yang kami bacakan. Kalau datang ajal mereka maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat. Ini poin harus difahami baik-baik. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian ziarah kubur. Karena masih belum ada pemakaman khusus kaum muslimin gitu. Tapi sekarang kata Nabi SAW ziarailah. Ya. Karena sesungguhnya kuburan itu mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Banyak orang-orang di sana yang sudah mendahului kita. Kita ini generasi manusia akhir-akhir. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya beliau dan meninggalnya beliau SAW. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Artinya teman-teman sekalian, kematian itu yang merupakan awal menuju ke akhirat di depan mata. Dan kita harus faham masalah ini. Jangan terus-menerus lalai, bangga dengan kesehatan yang dia miliki, bangga dengan prestasi-prestasi yang dia dapatkan. Padahal semua itu akan ditinggal oleh dia. Kita boleh mengejar apa yang bisa kita kejar dari kebaikan-kebaikan dunia. Selama bukan hal yang haram. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Allah sebutkan ada kehidupan akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dunia ini hanya untuk kita nikmati, iya. Kita punya rumah, pekerjaan, menjaga nama baik, menjaga kesehatan, iya. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama seorang muslim adalah akhirat. Kehidupan di sana. Ya.
Dimulai dari kematian, kemudian ada alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan nanti hisab, lalu kemudian surga atau neraka. Ini satu paket, demi Allah ini benar. Dan ini adalah rukun iman kita, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi jangan terus-menerus lalai teman-teman sekalian ini. Terus sibuk dengan nyari-nyari kesalahan orang, fitnah, ghibah. Sibuk dengan itu, sibuk. Ya selalu anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT tanpa taubat. Melalaikan kewajiban-kewajiban ibadah. Ini semua teman-teman sekalian, Anda akan sesali nanti. Anda akan sesali. Waktu Anda yang sudah berlalu tidak bisa Anda kembali untuk memperbaiki kalaupun misalnya ya, ada amal-amal yang Anda kerjakan, amal soleh yang kurang. Atau Anda tinggalkan, tidak bisa Anda minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya di umur 17 tahun, dulu ada sholat duhur, saya nggak sholat, saya mau sholat ya Allah. Walaupun Anda masih hidup, tidak bisa lagi. Yang bisa tinggal Anda bertaubat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah supaya Allah maafkan. Dan akan ada beda derajat Anda dengan orang yang mengerjakan ibadah di saat itu. Ya. Jadi kalau ibadah itu tidak bisa kita ulangin. Kalau dosa kita masih bisa bertaubat. Oleh karena itu nanti ini akan membedakan derajat orang-orang di surga. Sibukkan dirimu saudaraku dengan amal-amal soleh saja. Karena semua kita sedang menuju ke sana.